Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alhama alaina bi ilhamil malaikatil muqarrabin wa akramana bi karamatil awliya'i wassalihin wa afhamana bi ulumil ulama'il amilin wa adkhalana fi sumratis sabiqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinnal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinnal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Au kama qala sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj wal hujjajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, para binispu, para orang tua, wabil khusus yang saya hormati segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nihayatul Huda, keluarga besar Majelis Taklim kaum ibu Nihayatul Huda, dan juga saya hormati keluarga besar Masjid Jami Al-Hidayah, juga saya hormati keluarga besar dari Masjid Jami Nurul Hasanah Perumpuri Cikarang Hijau, dan juga dari Majelis Tahlil wa Ta'lim Baitul Mukhlisin. Juga alhamdulillah jauh nun di sana dari Ceger nyampe walaupun rintik-rintik hujan. Juga alhamdulillah ada dari Mushola Ahsan Adilin, takut kebanjiran gitu. Maaf ya. Juga bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, segenap jamaah Majelis Taklim subuh nan bahagia Pondok Pesantren Nihayatul Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan bermacam-macam nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari yang cukup dingin lagi bata ya, berarti di mana kita masih diberikan niat baik, kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman dan Islam, serta kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di satu majlis yang mulia, itu Majelis Taklim subuh nan bahagia di Pondok Pesantren Nihayatul Huda, yang dengan niat taklim dan silaturahmi dan juga berkunjung kepada orang alim, yang mudah-mudahan dengan niat taklim Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan dengan silaturahim Allah berikan umur panjang, rizki
rizki gampang, dan juga berkunjung kepada orang alim, senantiasa mendapatkan pahala sebagaimana berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga menjadi doa, ini hari yang baik dan terbaik, hari yang menyelamatkan dan hari yang menguntungkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para bapak dan para ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah majlis taklim subuh nan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kajian kita wabihi, dan dengannya qala berkata oleh musannif, qala Rasulullah telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya apabila diundang ahadukum oleh salah seorang di antara kamu ilal walimati menuju walimah atau sebuah acara, falyatiha maka hendaknya mendatangi oleh ia akan itu walimah. Rawahul Bukhari telah beratkan akan hadis oleh Imam Al-Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, inilah kajian kita, kelanjutan dari kajian yang lalu, yakni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan dan sekaligus menegaskan kepada kita. Yang pendek daripada terjemah hadis tersebut, apabila diundang walimahan maka hendaknya mendatangi itu walimahan. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Di samping mendatanginya mendapatkan pahala, tapi juga mengetahui di antara kian banyak yang disebut walimahan. Asli pokok adalah walimatul ursi atau walimah pernikahan. Itu yang diutamakan. Kemudian yang kedua walimatul hitan. Yang ketiga walimatul safar. Kemudian yang keempat walimatul hamli, walimah dalam acara 4 bulanan atau 7 bulan. Ada juga walimatun nuzul atau walimatut tanjir, yakni adalah walimah menempati rumah. Itulah di antara walimah masih banyak ada di antaranya. Oleh karena itu, di antara walimah yang disebutkan tadi, ada kalanya walimah yang wajib didatangi, ada walimah yang sunnah didatangi, ada walimah yang mubah didatangi, bahkan ada walimah haram didatangi. Jadi bukan sembarang walimah. Kalaulah mungkin ada istilah undangan, acara-acara, sebab pada intinya apa itu walimah adalah makan-makan. Itu walimah itu artinya makan-makan. Sebab asli daripada walimah, walimatun nikah atau walimatul ursi, Nabi pernah menyatakan aulim walau bisatin, walimahanlah olehmu walaupun hanya sekedar memotong kambing. Nah, ini kalau bahasa kambing itu kayaknya berat juga.
Tapi kalau untuk Mekah atau Madinah, kambing itu siga ayam. Ya makanya nggak ada yang paling kecil kecuali kambing. Itu daerah Madinah, Mekah. Makanya Nabi instruksikannya lewat hadis, aulim walau bisyatin. Walimahanlah kamu walaupun hanya sekedar motong kambing. Kira-kira kalaulah kita harus motong kambing jadi walimahan, kira-kira mikir-mikir. Ya kan, ini bahasanya bahasa umum. Kalau walimatul ursi mungkin udah disiapkan jauh-jauh hari. Tapi kalau timbang walimah, ya ala kadarnya ngundang. Tapi memang nggak masalah. Kalau memang ada kambing, potong aja. Kan gitu. Memang ini suruhannya adalah bisatin, dengan seekor kambing. Kok kenapa ini yang menjadi sebuah rujukan? Ada salah seorang sahabat yang kalau bahasa ngenesnya untuk pernikahan itu kayaknya berat. Kenapa dibilang berat? Mohon maaf Pak, Arab itu kalau walimaan atau pernikahan, mas kawinnya saja paling tidak ya 100 juta. Itu mas kawinnya Pak, paling kecil 100 juta. Kalau orang yang rumah hampir miliaran, bisa juga lebih. Itu bahasa. Makanya maaf kalau secara akhirnya orang Arab jarang yang menikah dengan seperti itu. Kenapa? Enggak mampunya. Larinya kemana? Ke puncak Bogor. Ya kenapa? Murah. Ini bahasa usil-usilannya. Jadi kalau Arab itu minimal itu 500 juta Pak. Kalau Indonesia cukup 5 juta kelar. Termasuk ngurusin RT dan sebagiannya. Ya karena lapor sana lapor sini, tapi selesai musim haji pulang lagi ke Arab Saudi. Kenapa? Kawin kontrak. Ya bahasa orang-orang ini adalah kawin kontrak. Kenapa murah? Padahal kalaulah sudah tidak berlaku nikah mut'ah. Dulu di zaman Nabi ada istilah mut'ah. Itu hanya untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, termasuk perzinaan dan perselingkuhan. Itu tadinya. Tapi karena sudah tidak ada lagi hal yang seperti itu, maka Nabi melarang dari nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Nikah kontrak yang dengan batas tidak ditentukan. Pergi udah. Yang pada akhirnya wanita dan keturunannya lah yang akan menanggung akibatnya, termasuk dalam pengurusannya, bahkan dalam harta tinggalannya. Oleh karena itu Islam begitu peduli, lebih-lebih dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa nikah haruslah sesuai dengan mahar yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Kembali kepada kajian walimah. Jadi asal usul walimah itu adalah pernikahan. Maka muncul lagi walimah yang lainnya. Nah, kita kembalinya kepada ada walimah yang wajib, ada walimahan yang sunnah untuk menghadirinya, ada walimah yang mubah mendatanginya, bahkan ada walimah haram didatanginya. Apa walimah yang wajib? Mohon maaf Bapak dan Saudara, ada undangan pernikahan untuk menyaksikan pernikahannya, untuk menyaksikan atau hadir dalam ijab kabulnya, itu namanya wajib hukumnya. Jadi andai kata ada yang undang, untuk apa? Walimah nikah, menyaksikan, maka itu wajib hadirnya. Kalau tidak, berarti ada termasuk dosa.
karena undangan wajib hukumnya kalau walimaannya untuk menyaksikan pernikahannya. Adapun bahasa umum, resepsi pernikahan kah, resepsi hitanan kah, itu bisa jatuh sunnah, bisa jatuh mubah, bahkan bisa jatuh haram. Kapan itu bisa menjadi sunnah? Kalaulah yang di dalamnya ada hal-hal yang manfaat secara agama. Tuh. Makanya mohon maaf, ini termasuk sunnah. Bisa sekalipun bahasa resepsi pernikahan, resepsi hitanan, yang di dalamnya mungkin ada istilah kumpul keluarga, tetangga, lebih-lebih acaranya Islami. Acaranya Islami, baru hukumnya sunnah. Tuh. Maka inilah yang perlu dipertimbangkan oleh kita. Nanti hadirnya dapat pahala, yang mengadakan pun mendapat sunnatan hasanatan. Apa artinya sunnatan hasanatan? Pekerjaan yang terbaik. Apabila dia mengadakan, maka dia punya pahala sebanyak orang yang hadirnya. Andai kata kita ada resepsi pernikahan yang di dalamnya ngumpulin warga, acaranya tidak ada yang dilarang. Andai kata undangan sampai disebar 1000, andai kata datang 700, berarti kita punya pahala sebanyak 700 orang. Tuh. Ini hikmah daripada acara pernikahan atau resepsi hitanan, itulah termasuknya. Kemudian kalau mubah, maaf Bapak dan Saudara, ada istilah ya sekedar kumpul makan, nggak ada acara-acara lain, nggak ada. Itu maka dimubahkan hukumnya. Mubah, mau datang silakan, kagak datang ya nggak apa-apa. Tuh. Maka disebut adalah mubah. Tapi juga bisa menjadi haram. Nah, inilah yang kita khawatirkan Bapak dan Saudara. Apa yang dimaksud walimah datangnya haram? Misal entah itu resepsi pernikahan, resepsi hitanan, itu kalau di dalamnya ada yang haram, maka hadirnya termasuk diharamkan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kau saling menolong antara dosa dan permusuhan. Maaf, dalam bahasa jelasnya dangdut, sebetulnya dangdut itu belum haram dulu untuk versi saya. Kalaupun mungkin kalau menurut ahli tasawuf, dangdut alat-alatnya udah diharamkan, kan gitu. Nah, lebih-lebih maaf, ini bukan berarti kita menimbang-nimbang, karena memang udah musimnya, kan gitu. Silakan, mungkin ada hiburan yang kira-kira pantas, maka jatuhnya mubah. Misal ada artis pakaiannya pakai jilbab, ya mau, tapi nyanyiannya jangan erotis. Tuh, ini mudah gayanya erotis, serono lagunya Masya Allah, iwak gitu. Nah, ini kan mengundang fitnah, mengundang birahi, ini yang tidak diperkenankan. Makanya bukan fanatik, silakan. Tapi maaf, yang punya hajat, ngomong sama artisnya, silakan kau tampil, tapi dengan pakaian yang rapi dan goyangan yang tidak memberikan sensasi dengan yang ada. Ya, kalau nggak goyang bukan artis, Ustaz. Tuh, ini akibatnya, Pak. Maka alangkah baiknya nanggap kiai, nanggap Ustaz, berkah insya Allah. Lah kalau lagi nanggap artis, maaf bukan ngomongin, bukan.
Insya Allah bayar artis berapa duit Pak? Di atas 5 juta ngadain itu. Coba beli sapi, cukup nggak kira-kira Pak? Cukup. Kemudian ada 50 kilo emas. Insya Allah yang datang jam 8 masih makan. Berapa persediaannya? Banyak. Yang kita khawatirkan, kalaulah memang ini diadakan, maaf, artis mah sampai jam 12, jam 8 udah kagak ada apa-apa. Yang kondangan dapat apa kira-kira? So, makanya jangan kondangan. Ya bukan, udah nggak makan apa-apa, dapat dosa lagi. Ini bahasa hukum. Tapi karena sosial kemasyarakatan ada pada masing-masing. Cuma maaf, yang ngadain tadi acara sesuai. Jadi apa? Sunnatan sayyi'atan. Tadi kalau yang nanggapnya bagus-bagus, sunnatan hasanatan. Tapi kalau ini sunnatan sayyi'atan, kebiasaan jelek. Maka bagi yang mengadakannya punya dosa sebanyak orang yang datang kepadanya, lebih-lebih mengikutinya. Contohnya Ustadz Wairin nanggap lenong. Kira-kira yang ngikutin nanggap lenong berapa biji kira-kira ya? Haji dulu. Wow, Ustadz Wairin aja lenong, lah gua mau pokoknya nanggapnya macam-macam. Kata Ustadz Wairin nanggung dosa. Kenapa? Ngikutin Ustadz Wairin. Ini bahasa gampang, jangan ngomongin haji dosa, ngomongin Ustadz Wairin. Jadi Ustadz Wairin lah yang bertanggung jawab, punya sunnatan sayyi'atan. Pala wijru fa'iha wa tabi'iha. Punya dosa sebanyak orang yang mengerjakannya dan orang yang mengikutinya. Di kolong panggung ada yang main judi kopro, ada yang minum-minuman, ada yang pacaran. Tuh Ustadz Wairin nanggung dosa. Kenapa? Ngikutin Ustadz Wairin. Lain mah nggak ngikutin. Tuh, makanya mohon maaf. Atau juga walimah yang diharamkan, mohon maaf Bapak. Andai kata di undangan tadi ada pemisahan. Ini makanan untuk si kaya, si pejabat, ini makanan untuk si kismin. Begitu pas ada orang miskin makan, orang jangan. Ini adalah walimah haram. Tuh. Makanya jangan mengadakan seperti itu. Justru maaf, kalau orang kaya pejabat udah biasa makan enak, udah yang biasa aja. Ini masih kismin yang makanannya enak. Lah kondangannya berapa duit? Jangan mikirin kondangan, sebab bahasanya barokah. Bab maaf, misal hitanan, anak kita dihitan. Pernikahan barokah, kenapa? Nambah anak. Itu barokahnya, bukan undangannya dapat duit banyak, bukan. Itu mah kembali kepada apa yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadi yang disebut maaf, jangan disamakan dengan bahasa kondangan itu untung rugi sebetulnya. Cuma udah jadi umum. Kalau kalau kriaan kudu untung. Ini yang salah sebetulnya, maaf. Harusnya mah barokah yang dicari, bukan keuntungan, bukan. Lah keuntungan meninggal bikin apa sih supaya jadi duit kan gitu. Lah kalau bahasa kriaan mah jangan. Adapun walimatul hamli, jadi kembali mohon maaf Bapak, kalau mau ngadain acara udah ngegebrang udah. Tuh, ini makanan semuanya. Kurang hormat, bukan itu. Bila perlu maaf, yang miskin makan seperti orang kaya ya persiapannya seperti itu. Makanya dalam bahasa inilah yang harus ada, jangan hiburan tapi makanan. Tuh, makanannya gitu. Silakan, tapi juga kita kudu nauin, Pak, kudu nauin. Mentang-mentang persediaan banyak diambil semua. Jangan. Ada hitungannya, maaf nih, berjajar tuh. Ini, pojok sono ada anu, pojok sono ada anu. Diambil semua, Pak. Insya Allah kagak kemakan. Mau serakah namanya. Ya karena memang semuanya pengen, Pak. Begitu udah disuruh, Masya Allah, sapiring, Masya Allah.
Kira-kira begitu mau nyuap atau dimakan kira-kira Pak? Tuh, ini mubazir. Jadi nggak salah yang punya aja, bukan kitanya yang datang. So, pilih, maksudnya untuk persediaan aja. Jangan semuanya diambil, maaf Pak. Di situ ada daging, ada ayam, ada gurame, ada teri malahan. Ikan-ikan kene padahal tuh ada mungkis, ada cetro, ada gado-gado, masya Allah, apalagi karedok, diambil lagi semuanya. Itu cukup dengan bahasa sayur dan ikan pun penuh sapiring. Belum lagi ada istilah nasi kuning, diambil juga, masya Allah. Begitu pas nyuap dibuang, mubazir. Makanya kita ambil yang secukupnya, yang apa mau kita silahkan sebagai persediaan. Dan ada yang disebut walimaan, kagak diundang datang. Tuh. Jadi nggak diundang datang. Tapi kalau walimatul ursi tadi nggak diundang, nggak boleh datang. Dalam pernikahan nggak diundang, itu nggak boleh datang. Kenapa? Maaf, pertama takutnya ada persediaan yang tidak disiapkan. Lebih-lebih itu sudah menjadi ukuran. Kalau walimah yang wajib, yang diundang wajib datang. Kalau nggak diundang nggak wajib datang. Tuh, ini walimatul ursi. Adapun walimatul hitan, walimatul hamli, walimatul tanzil atau walimatul safar. Nah, ini walimatul safar, Pak. Nggak diundang datang. Kalau walimatul safar. Kenapa? Sebab kalau nunggu diundang, ya ini mah tabarukan sajalah, tabarukan. Jadi ada orang mau berangkat ini, berangkat anu, silakan kau datangi. Kenapa? Moga-moga menjadi doa untuk yang dihadirinya, doa bagi kita yang pengen berangkat ke Mekah atau haji dan umroh. Itu datang walaupun kagak diundang. Lebih-lebih dengar atau mungkin dekat, silakan. Kecuali ada alasan uzur, sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, itu lain halnya. Adapun walimatul hamli, walimah 4 bulanan, 7 bulan, itu termasuk sunnah. Datang silakan, kagak datang juga tidak masalah. Itu namanya walimatul hamli, walimatul tanzil, pindahan rumah. Ustaz, kalau kematian, nah kalau kematian ini sebetulnya bukan walimahan. Bab acaranya bukan makan. Nah, andai kata tidak diundang, datang. Apalagi diundang, maaf, ada satu tempat kalau ada acara 40 hari, 100 hari itu diundang, biasa. Itu mah termasuk ya hanya pemberitahuan saja. Kalau yang pun nggak diundang, datang silahkan, tapi bukan untuk hal-hal yang disebut walimahan. Karena itu mah bukan acara makan-makan. Ustadz, ada makanan di dalamnya, itu mah barokah dan sodako. Jadi sodako yang barokah. Walaupun ada kian serangan, Ustaz nggak boleh makan makanannya orang mati. Emang nggak boleh, orang mati masa-masa. Kan gitu, ini bahasa akhir usil-usilannya. Makanannya orang hidup. Cuma ini jangan ada istilah membebani. Tapi insya Allah semuanya sudah menjadi uruf dan menjadi kebiasaan. Lakukanlah asal tidak memberikan kesan-kesan memaksa. Alhamdulillah kagak ada. Inilah yang kita harus bisa membantunya. Ini bahasa orang-orang yang ada di tengah kampung atau di tengah desa. Waktulah juga yang membatasi kita. Alhamdulillah cuaca sudah penter, berarti ini mah nggak pakai ragu-ragu, langsung pulang. Langsung pulang. Ya orang udah penter, tapi insya Allah ada kopi, insya Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan ini kata-kata walimah, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, bahkan ada yang haram. Adapun yang sunnah,
termasuk walimatul syafa, walimatul amri, bahkan resepsi-resepsi pernikahan yang di dalamnya tidak ada maksiat. Kalau di dalamnya ada maksiat, maka datangnya ge haram. Nah Ustaz, kita kondangan gimana? Lebih-lebih kalau maaf Pak, kita kondangan duitnya bakal bayar artis. Ya kan? Berarti kan ngebantu namanya. Berarti wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Gimana kalau kagak kondangan? Keciri, ya dah kondangannya besok-besok. Lah, burung kagak makan. Nah, inilah yang mata jadi pertimbangan. Silakan, kita mah bukan untuk saling menolongnya, bukan. Hanyalah saling menghormati dan saling menghargai. Ya, timbang segitu dulu buat bayar artis, lah gede juga. Kalau ada 100 orang, sekian juta. Oleh karena itu jelas, kalau niatnya ke situ, ya jangan. Yang penting mah kita mah solider, sosial antara sesama warga. Bahkan ada yang haram, termasuk di dalam makanannya ada kelas. Ini mah kelas sudra, ini mah kelas bangsawan, ini kelas VIP. Masya Allah, ini orang kriaan, Masya Allah. Ya kalau mau rata-rata sajalah, jangan ada kelas-kelas. Bahkan maaf Pak, andai kata ada orang salah masuk, jangan-jangan ini mah bukan bagiannya, ini lebih-lebih Pak, nyakitin hati. Udah ngambil piring, Masya Allah, jangan. Akhirnya bawa pulangnya piring kosong, jangan. Inilah yang diharamkan oleh agama. Artinya bukan kita yang datang, yang mengadakan acara harus ingat. Kalau itu larangan, berarti kriaannya benar-benar kriaan. Apa kriaan Pak? Karyaan, berarti pengen dilihat, pengen dapat untung, namanya karyaan. Bukan kondangan, ya kan? Ria namanya, itu namanya ria. Beda dengan kondangan. Kalau kondangan bahasa mana? Bahasa Jawa. Kon supaya, dangan ringan. Jadi supaya ringan, saling membantu. Tuh namanya kondangan. Kon supaya, dangan ringan. Itu bahasa Jawa Bumiayu. Tahu udah bahasa Blora, Wonogiri sama ya. Kon supaya, dangan ringan. Makanya kondangan. Tapi kalau udah karyaan berarti ria. Tapi kalau memang sukaria, enggak. Itu suka ria dalam rangka bersyukur kepada Allah. Moga-moga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan milik rezeki yang banyak, halal lagi berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, yang lagi usaha, yang lagi kerja, bahkan anak-anak kita yang ada di dunia pendidikan, baik pondok pesantren atau sekolah di sekitar kita, Allah berikan keberkahan dan keberkahan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, petaka, musibah dan bencana yang tidak diinginkan. Dan juga mudah-mudahan apa-apa yang kita belanjakan pada hari ini buat untuk keluarga, juga untuk hal-hal yang lainnya, diganti oleh Allah dengan rizki yang lebih banyak lagi, dan diberikan kemudahan dan kemurahan rizki. Dan juga kita mari baca suratul Fatihah untuk jamaah kita atau pengurus dari Masjid Al-Hidayah, Bapak Iman yang masih dirawat. Moga-moga dengan barokahnya suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Dan juga yang mendoakannya, moga-moga dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah liman qara'aha wa liman quri'atlah syifaan ajilan la yughadiru ba'da saqama wa la alama wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu karim as-salama wa siha wal afiyah alaina wa ala jama'atina.
بأن الله الكريم يشفي مرضاهم وعافي مرضاهم ببركات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب رزقا واسعا واكتب علي توبة نصوحا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاضرين والحاضرات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا واستعملنا طيبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب العالمين. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Semoga langkah kita menjadi amal ibadah dan juga kehadirannya menjadi saksi untuk kemudahan di dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.